semuanya, perkenalkan nama saya Dina Olivia Sinurat, NIM 22130008. Saya dari Prodi Informatika, Fakultas Sains Teknologi Universitas Katolik Musi Caritas. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah RPL 2 yang diampuh oleh dosen Bapak Wawan Nurmansyah. Di sini saya akan review skripsi yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Tugas Siswa berbasis website pada SMP 1 Atap Pau Angit yang dibuat oleh Kamelda Aprilia dari Universitas Islam. Sebelumnya saya akan fokus pada objek orienti. Yang pertama ada use case diagram, yang dimana ada 4 aktor, admin, siswa, wali kelas, dan guru. Use case ini sudah menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem sudah cukup baik. Namun dari buku yang saya baca, buku Rekayasa Perangkat Lunak yang dibuat oleh Kak Fitria dan Rahmadiah, sebaiknya use case diagram itu menggunakan relasi include dan extend. Karena include dan extend itu menunjukkan fungsionalitas alternatif, sedangkan use case diagram pada skripsi tidak menggunakan relasi include dan extend sehingga mengurangi fungsionalitasnya. Selanjutnya ada activity diagram. Secara umum activity diagram ini sudah menggambarkan alur aktivitas dengan benar. Seperti dijelasin di buku tadi juga saya baca. Nah, ini. Bahwa swimlane bisa digunakan untuk membedakan peran aktor dalam suatu aktivitas. Nah, activity diagram pada skripsi sudah menggunakan swimlane untuk admin dan sistem. Jadi, alur aktivitas lebih jelas. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram di skripsi sudah menggambarkan alur pesan dengan benar. Ada juga kelas diagram. Kelas diagram juga sudah menggambarkan relasi antar kelas dengan benar. Nah, selanjutnya saya akan mengkoreksi skripsi satu lagi yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Sistem Informasi Peminjaman dan Pengembalian Rekam Medis berbasis web di Klinik Wirasakti Jember yang dibuat oleh Kak Anissa Vioka Niroktabirliana dari Universitas Politeknik Negeri Jember. Saya juga mohon izin untuk Kak Anissa, saya akan mengkoreksi atau nge-review skripsinya. Pada review sekarang ini saya akan terfokus pada perancangan terstruktur. Yang pertama ada flowchart. Flowchart ini sudah menggambarkan alur yang baik, yang terdapat 3 user, perawat, petugas rekam medis, dan kepala rekam medis.
Selanjutnya ada DFD. Nah, DFD startnya mulai dari level 0. Menurut buku RPL yang saya baca, DFD berfungsi membantu analisis sistem, meringkas informasi tentang sistem. Meringkas informasi tentang sistem. Nah, DFD juga memiliki tingkatan yang dimulai dari level 0 sampai seterusnya. Yang dimana level 0 disebut diagram konteks yang menggambarkan secara global aliran informasi data yang dilakukan oleh sistem. Nah, komponen yang ada dalam diagram ini biasanya komponen proses eksternal, entity, dan alur data. Sedangkan yang di skripsi, DFD level 0 skripsi terlalu detail, karena level 0 seharusnya hanya menunjukkan proses utama dan bagaimana sistem berinteraksi dengan entitas eksternal tanpa masuk ke dalam rincian proses. Jadi DFD 0 ini tidak sesuai dengan prinsip dasar DFD. Selanjutnya, DFD level 1. DFD level 1 diagram ini seharusnya menjelaskan alur data secara lebih mendalam untuk masing-masing proses utama dari level 0. Aliran data harus digambarkan secara terpisah dan tidak boleh saling bertumpuk atau berpotongan. Seperti yang saya baca di buku DFD level 1. Hindari perpotongan arus data. Sedangkan DFD level 1 pada skripsi ada banyak proses yang berpotongan. Jadi kesalahan pada DFD pada skripsi ini sebaiknya mengurangi detail pada level 0 dan memastikan alur data di level 1 rapikan dan tidak terpotong, atau dengan menambah tingkatan DFD. Contohnya level 2 dan seterusnya. Selanjutnya ada IRD. Pada gambar IRD di skripsi ini secara umum sudah bagus. Di sini juga setiap entitas menggunakan kunci primary key yang untuk identifikasi unik, seperti yang saya baca di buku. Seperti yang saya dibaca di buku, pada setiap objek pastikan memiliki karakteristik yang akan dijadikan sebagai atribut dan menentukan objek yang merupakan entitas. Nah, di sini atribut merupakan karakteristik atau sifat-sifat pada entitas. Seperti contoh ini ada ID dan pegawai.
Nah, pada skripsi sudah membuatnya dengan benar. Ada ID user, ID pinjaman kembali, nomor rumah, dan ID dokter. Baiklah, sekian dari saya. Saya minta maaf jika ada keliruan dalam penyampaian dan ataupun penilaian saya ucapkan terima kasih.